Selamat sore teman-teman seller semua. Kembali lagi di WTS, Webinar Tokopedia Seller dengan saya Arif dari tim Seller Education Tokopedia. Apa kabarnya nih semuanya ya? Semoga selalu sehat, selalu aman-aman di rumah ya, atau di toko ya, yang lagi di toko packing gitu ya, untuk orderan dari Tokopedia. Semoga selalu lancar jualannya dan tentunya semakin semangat ya mengembangkan tokonya masing-masing. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang spesial ya. Jadi kita akan membahas tips bagaimana sih caranya kita membuat pembeli itu jatuh hati. Nah, pembeli itu jatuh hati gimana sih ceritanya gitu ya? Tentu saja dari pandangan mereka ya terhadap toko dan produk kita. Salah satunya yaitu melalui foto produk. Nah, seperti teman-teman seller semua udah ketahui, judul webinar kita pada sore hari ini adalah trik bikin pembeli auto klik sejak pertama ngelirik. Oke, tentunya udah nggak sabar ya mengikuti materi webinar kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita ingin membagikan peraturan webinar Tokopedia Seller. Yang pertama, teman-teman seller bisa mengajukan pertanyaan pada Q&A box atau kolom Q&A selama sesi webinar ya. Hindari menggunakan anonymous saat bertanya dan jangan lupa sertakan link toko. Nanti kita akan coba memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan topik yang kita bawakan pada sore hari ini dulu ya. Kemudian yang kedua, di samping Q&A box ada chat box ya atau kolom chat. Itu bisa digunakan untuk berinteraksi dengan sesama peserta webinar ataupun dengan host ya, bukan untuk bertanya. Kemudian yang ketiga, peserta webinar wajib mengisi survei yang akan dibagikan pada chatbox dengan link toko dan domain toko yang benar. Nanti teman-teman seller juga bisa scan barcode yang akan ditampilkan pada layar ya. Kemudian materi webinar hari ini akan dikirimkan kepada peserta webinar yang mengisi survei. Jadi jangan lupa untuk mengisi survei. Oke. Lalu agenda kita sore hari ini ada apa aja nih teman-teman seller? Yang pertama kita akan membahas langkah mempersiapkan pengambilan foto produk ya. Gimana sih preparation-nya, persiapannya agar foto produknya optimal tuh gitu. Lalu yang kedua kita juga akan membahas tips pengambilan foto produk. Lalu yang ketiga, kita akan membahas juga nih, ada apa aja sih pilihan tata letak atau layouting gitu ya, untuk produk agar fotonya semakin menarik nih. Lalu yang keempat kita akan membahas nih ya, rekomendasi aplikasi edit foto produk sesuai kebutuhan teman-teman seller masing-masing. Lalu yang terakhir kita akan membahas tips pemilihan foto utama agar pembeli auto klik. Seperti itu 5 agenda kita pada sore hari ini teman-teman seller. Langsung saja yuk kita bahas yang pertama. Ya, sebelum kita semakin dalam gitu ya membahas tentang tips dan trik foto produk yang optimal, tentunya kita pengen tahu kenapa sih foto produk menjadi penting gitu ya, terutama bagi kita yang memiliki toko online. Nah, ternyata teman-teman seller, dari keseluruhan total populasi dunia ya, 65% itu merupakan pembelajar visual atau visual learners. Oleh karena itu, gambar, foto, atau ilustrasi itu menjadi penting di banyak aspek dalam kehidupan ya, terutama gitu ya bagi kita yang jualan online nih. Karena kan produknya tidak bisa dirasakan secara langsung gitu, tidak bisa dipegang gitu. Jadi foto produk lah yang mewakili gambaran-gambaran itu ke calon pembeli kita. Nah, kemudian, seperti yang kita ketahui juga, foto produk merupakan hal pertama yang dilihat oleh calon pembeli nih. Lalu 90% dari pembeli online juga mengungkapkan ya, teman-teman seller ya, bahwa kualitas foto itu merupakan faktor paling penting nih dalam penjualan online. Dan 75% dari mereka juga berpendapat bahwa saat mereka belanja nih ya, keputusan mereka ingin beli atau enggak itu juga dipengaruhi dari foto produk ya. Lalu, foto produk juga dapat membantu menaikkan konversi hingga 30%. Oleh karena itu penting banget nih ya bagi kita untuk memastikan foto produk kita tuh menarik, efektif, dan juga optimal. Seperti itu. Kemudian, bagaimana caranya mempersiapkan pengambilan foto produknya nih agar foto produknya tadi ya menarik, efektif, dan juga optimal. Oke, ada tinggal 3 langkah yang teman-teman seller bisa ikuti. Yang pertama nih ya, teman-teman seller bisa menentukan tema dan juga konsep foto produknya sesuai dengan karakter brand,
maupun toko yang ingin dibangun gitu ya. Jadi bisa menggunakan konsep dan juga tema-tema tertentu gitu ya, sesuai dengan tokonya mau dilihat pembeli itu seperti apa sih gitu ya, seperti toko yang berkarakter fun kah atau berkarakter ramah kah gitu ya. Jadi itu harus dipikirkan juga. Dan jangan lupa ya, konsep dan temanya, apapun itu konsep dan temanya, pastikan foto produknya tetap jelas dan kualitasnya bagus, menonjolkan produk yang ingin ditampilkan. Kemudian yang kedua, teman-teman seller perlu mempersiapkan peralatan pengambilan foto produk ya, dan memaksimalkan setting. Setting ini meliputi tempat kita mengambil foto dan setting-setting atau pengaturan-pengaturan dari alat-alat yang kita gunakan. Contohnya misalnya pencahayaan gitu ya. Nanti kita juga akan bahas nih, kira-kira alat-alat tempurnya itu apa aja nih yang direkomendasikan untuk dipersiapkan gitu ya sebelum mengambil foto produk. Nah, yang ketiga, teman-teman seller perlu mengoptimalkan kualitas fotonya itu sendiri dan mempercantik foto produknya. Lalu setelah selesai, teman-teman seller bisa menentukan foto utama gitu. Oke, kita mungkin ke peralatannya terlebih dahulu ya. Tempurnya dulu nih, kita harus siapin apa aja. Yang pertama nih, kita harus mempersiapkan ruangan pengambilan fotonya gitu ya. Terutama ini penting kalau misalnya kita mau pencahayaannya itu dari cahaya natural gitu ya, sinar matahari. Jadi pastikan kita mengambil fotonya di ruangan yang mendapat sinar matahari secara optimal. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ingin didukung oleh pencahayaan lain gitu ya, teman-teman saya bisa mempersiapkan lighting seperti ring lamp gitu. Yang kedua, teman-teman seller perlu mempersiapkan latar atau background gitu ya, serta properti foto produk agar foto produknya makin cantik gitu. Lalu yang ketiga, teman-teman seller perlu mempersiapkan kamera dan aplikasi edit foto. Kameranya perlu dipastikan bisa menghasilkan kualitas foto yang jelas gitu ya dan optimal. Oke, itu tadi alat-alat yang perlu dipersiapkan. Lalu, kalau alat-alatnya udah disiapin, pengambilan foto produknya seperti apa? Mari kita bahas. Yang pertama, teman-teman seller siapkan dulu ya background-nya dan pencahayaannya. Tadi ya pastikan pencahayaannya udah cukup gitu ya. Dan background-nya tidak mencolok atau tidak mengambil alih fokusnya dari produk yang kita ingin tampilkan. Makanya direkomendasikan untuk menggunakan latar atau background yang polos. Contohnya misalnya warna putih gitu ya. Tapi kalau misalnya produknya warnanya putih, tentu jangan pakai background yang putih juga ya. Nanti jadinya nggak kelihatan. Seperti itu. Nah, yang kedua, jangan lupa untuk mengambil foto produknya itu dari berbagai sisi atau berbagai angle ya, agar kita bisa menggambarkan lebih jelas produknya kepada calon pembeli dari sisi depan, belakang, kanan, kiri seperti apa. Lalu yang ketiga, teman-teman seller juga disarankan untuk memberikan detail ukuran ya di foto produknya. Nah, detail ukuran itu nggak melulu kita tulisin rame banget di fotonya ya, tapi bisa menggunakan teknik-teknik lainnya. Contohnya, membandingkan fotonya dengan benda lain yang lebih umum gitu ya. Kemudian kalau misalnya produknya fashion gitu ya, bisa menggunakan model juga. Jadi kebayang tuh pembeli ya, oke, lengan panjangnya lengan bajunya kalau dipakai itu sepanjang apa sih gitu. Lalu yang terakhir, teman-teman seller juga bisa mengedit foto produknya, tapi dengan catatan foto produknya jangan diedit terlalu berlebihan gitu. Nah ini nih biasanya yang menimbulkan kekecewaan dari sisi pembeli. Contohnya nih, misal warna produknya itu merah gitu ya. Nah saat di foto itu merah terang gitu. Nah pembeli udah suka nih, emang lagi nyarinya tuh yang produk merah terang ini. Namun pada saat sampai ya di rumah pembeli gitu ternyata warnanya nggak sama. Nah itu terjadi karena mungkin teman-teman seller over exposure gitu saat pengambilan foto atau terlalu terang gitu ya, sehingga tidak merepresentasikan atau tidak mewakili produk yang sebenarnya. Nah itu juga perlu diperhatikan nih, harus dicatat ya, jangan sampai karena kita ngedit fotonya terlalu berlebihan, pembeli jadi nggak tahu nih produknya kalau datang beneran gitu ya ke rumah gitu seperti apa. Seperti itu teman-teman salah. Nah, berikutnya ya, kalau kita udah tahu ya langkah-langkahnya, pengambilan fotonya seperti apa, peralatannya juga udah siap gitu ya. Kita perlu mengetahui
pilihan-pilihan layouting atau tata letak produknya itu sendiri sebelum difoto gitu. Ada beberapa nih yang bisa teman-teman seller pilih ya sesuai kebutuhan dan sesuai konsep atau tema yang ingin digunakan. Yang pertama, ada tata letak foto produk leading lines. Nah, konsep tata letak ini dapat mengarahkan pandangan calon pembeli itu ke produk tertentu nih, teman-teman seller. Seperti contoh ya, 3 contoh yang kita lihat ya. Kita kalau misalnya lihat foto ini langsung fokusnya yang pertama itu ke ini ya, botol minum yang ada lemonnya itu ya di dalam ya. Jadi karena diarahkan ke situ. Kemudian yang kedua juga ada box kecil berwarna hitam atau coklat tua itu ya. Jadi kita fokusnya ke situ. Ini sepertinya produk skincare ya. Gitu. Lalu yang ketiga juga kita fokusnya langsung ke manual brewing, alat manual brewing kopinya itu gitu. Karena memang diarahkannya seperti itu. Jadi ada kayak leading lines atau arahan gitu ya yang kita tidak sadari tapi memang fokus kita tuh diarahin ke sana gitu. Itu yang pertama, tata letak atau layouting leading lines. Yang kedua ada flat lay. Nah, flat lay ini yang lebih trending kali ya, karena seringkali masuk trending media sosial gitu dan banyak orang yang menggunakan atau mengadopsi konsep flat lay ini untuk baik maupun foto produk maupun untuk konten-konten media sosial juga. Nah, konsep flat lay ini teman-teman seller dapat memberikan kesan seni gitu ya, kesan estetika dan menonjolkan sisi lain dari produk agar tidak membosankan. Bisa dilihat ya contoh-contohnya ya pada layar. Gitu. Kemudian yang terakhir ada rule of odds gitu ya. Jadi konsep tata letak ini dapat membantu kita untuk menarik perhatian calon pembeli nih dan lagi-lagi menambah unsur estetika ya. Jadi emang kalau misalnya kita lihat yang ganjil-ganjil tuh agak gemes gitu ya, agak kayak oke, mencuri perhatian nih gitu. Agak ada yang harus ditemukan gitu ya. Ada unsur curiosity atau unsur penasaran yang bisa diciptakan dari rule of odds ini. Seperti itu. Jadi ada 3 pilihan layouting atau tata letak yang kita dapat gunakan ya untuk foto produk. Nah, berikutnya kalau misalnya fotonya udah jadi, ini udah kita ambil, kemudian bagaimana caranya mengoptimalkan kualitas fotonya gitu ya, atau mempercantik foto produknya gitu ya. Mempercantik di sini bukan berarti membuat foto produknya beda ya sama produk aslinya ya, gitu. Ada beberapa aplikasi edit foto atau editor foto gitu ya yang bisa digunakan sesuai kebutuhan teman-teman seller masing-masing. Yang pertama, ini favorit saya sih, yaitu remove.bg karena gampang banget teman-teman seller bisa langsung mengaksesnya di browser gitu ya, di remove.bg. Jadi editor ini tuh membantu teman-teman seller untuk menghapus latar fotonya gitu ya, atau membuatnya menjadi transparan. Outputnya saat kita download gitu ya fotonya, nanti langsung secara instan bisa menjadi PNG gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman seller udah punya foto, kualitasnya udah bagus gitu ya, udah high resolution, cuman kok kayaknya rame gitu ya, kayaknya kemarin salah deh ngambilnya tuh propertinya kebanyakan, pengen ngambil foto produknya itu aja gitu ya, benda produknya yang kita ingin jual itu tadi gitu. Ini bisa menggunakan remove.bg. Jadi nanti saat udah jadi PNG, kita bisa tempel tuh ke latar yang lebih polos gitu. Jadi fotonya bisa kelihatan baru lagi gitu. Ini jadi kayak shortcut gitu ya teman-teman seller ya. Kalau teman-teman seller ada kebutuhan untuk membuat latarnya itu hilang atau ingin membuat foto PNG gitu. Yang kedua, ada Snapseed. Ini juga cukup populer ya aplikasinya ya. Teman-teman seller bisa mengakses di mobile dan dapat membantu teman-teman seller untuk memberikan efek pada foto, mengedit komposisi ya, cropping, lalu editing yang lainnya, dan juga bisa menghilangkan bagian foto yang tidak diinginkan. Nah, tools yang dapat menghilangkan bagian foto yang tidak diinginkan itu namanya healing ya kalau di Snapseed ya. Jadi misalnya nih ada kayak warnanya kok kurang rata ya, aku pengen ngeratain nih biar putihnya atau merahnya sama, itu bisa menggunakan healing. Atau kayak ada noise gitu ya, ada benda-benda yang tidak diinginkan tapi ke foto gitu ya, padahal latarnya udah polos, itu bisa dihapus juga dengan salah satu fitur gitu ya atau tools di dalam Snapseed ini namanya healing itu. Gitu. Kemudian yang ketiga ada VSCO ya, teman-teman seller. Ini juga lumayan populer ya, terutama di kalangan teman-teman seller yang mungkin sering main media sosial gitu ya.
Ini tuh aplikasinya dapat membantu teman-teman seller memberikan efek pada foto, menambahkan filter dan juga mengedit komposisi foto. Nah, kemudian yang keempat ini ada InShot. InShot ini dapat diakses di mobile ya, dan dapat membantu kita untuk memberikan efek gitu ya pada foto, mengedit komposisinya juga, membuat kolase dan juga menambahkan teks gitu. Lalu yang kemudian ini sedikit lebih advance ya, lebih lanjut gitu ya aplikasinya, yaitu Lightroom. Nah, Lightroom ini juga dapat diakses di mobile dan juga di versi desktopnya juga ada sebenarnya. Nah, aplikasi ini bisa membantu kita untuk memberikan efek pada foto dan mengedit komposisi. Cuman memang kalau dibandingkan yang lain butuh kemahiran yang sedikit lebih ya untuk menggunakan Lightroom ini. Cuman bisa dicoba, bisa dieksplor gitu. Karena tutorial sekarang banyak banget ya tutorial video ya di YouTube gitu ya. Kita bisa search tutorial edit foto produk menggunakan Lightroom atau Snapseed, itu banyak banget di YouTube. Jadi kita bisa ekspor sendiri. Seperti itu. Lalu, yang terakhir nih ya, tips pemilihan foto utama nih teman-teman seller nih. Kenapa sih foto utama itu penting gitu? Karena foto utama ini adalah foto yang pertama kali akan tampil atau akan dilihat oleh pembeli saat mereka melihat produknya itu gitu ya. Jadi foto yang ada di depan gitu, face of the product lah ya bahasanya gitu. Jadi penting untuk kita memastikan bahwa foto utama kita itu udah optimal, kualitasnya udah bagus, menarik gitu ya, dan bikin pembeli makin penasaran sama produknya. Ada beberapa cara gitu ya untuk membuat foto utama kita ini menarik dan juga informatif. Tadi ya, menarik itu nggak cuma secara estetika bagus ya, tapi informatif gitu. Jadi pembeli itu tahu ya, ini produknya itu seperti apa gitu. Kita bahas yuk. Nah, yang pertama, teman-teman seller bisa memperlihatkan variasi-variasi produk. Ini contohnya ada dari Mad Bagel ya. Jadi bagelnya itu ada 6 gitu ya, dilihat semua gitu ya. Terutama ini teman-teman seller yang jualan paket gitu ya. Jadi satu produk itu isinya ada berbagai macam produk, terus misalnya rasanya beda-beda. Ini perlu kita sampaikan melalui foto juga gitu, dengan cara mengambil fotonya mungkin bisa inspirasinya dari Mad Bagel ini gitu. Jadi terlihat jelas kan, oh oke, variasi yang akan didapatkan tuh apa aja gitu. Lalu yang kedua, ini ada dari Bright Crown ya. Jadi Bright Crown ini memperlihatkan detail produknya seperti bahan atau patternnya. Jadi ada bagian yang di zoom, jadi pembeli itu tahu tekstur atau pattern dari produknya itu seperti apa gitu saat dilihat lebih dekat. Oke, lalu yang ketiga, teman-teman seller bisa memperlihatkan gambaran ukuran produk juga gitu. Ini inspirasinya dari Miniso. Nah, teman-teman seller tadi ya seperti yang saya bilang ya, memperlihatkan ukuran, menjelaskan ukuran itu bukan berarti kalian harus tulis langsung di fotonya, bikin produknya, foto produknya makin ramai gitu ya. Gak cuma kayak gitu caranya gitu. Justru ada teknik-teknik lain yang bisa diaplikasikan dan membuat produknya justru bisa lebih menarik gitu. Contohnya dipakaikan ke alat peraga. Kalau di contoh yang di layar ini kan kita akhirnya tahu ya, kalau dipakai di kepala tudungnya itu ternyata sampai telinga gitu. Jadi menggambarkan nih, oke, kalau misalnya dipakai itu kayak gimana ya gitu. Lalu yang berikutnya, teman-teman seller juga bisa memperlihatkan kandungan atau isi produknya. Gitu. Contohnya ini dari second date, teman-teman seller, misal produknya, contoh ya, produknya itu kosmetik atau skincare gitu ya, bisa di swatch gitu ya. Jadi pembeli itu bisa kebayang oh teksturnya kayak gimana, color palette-nya kayak gimana gitulah. Teman-teman seller yang jualan skincare dan kosmetik justru aku yakin lebih paham ya untuk swatching ini. Lalu yang berikutnya adalah memperlihatkan cara penggunaan produk ya gitu. Jadi didemonstrasikan melalui gambar cara pakainya kayak gimana. Ini dari Miniso juga inspirasinya. Itu tadi 5 pilihan ya cara bagaimana kita bisa membuat foto utama kita lebih optimal dan menarik. Oke, nah berikutnya nih, yuk kita tadi udah membahas ya
materinya, kita ingin melakukan aktivitas nih ya sedikit ya, studi kasus ya, foto produk menarik buat pembeli AutoClick. Ada beberapa pertanyaan yang teman-teman seller nanti bisa jawab. Saya juga akan memunculkan polling pada layar gitu, silahkan dijawab. Yang pertama nih, kira-kira dari 3 produk ini, produk mana sih yang menurut teman-teman seller paling menarik? Saya akan munculkan polling ya, teman-teman seller bisa menjawab. Silahkan. Oke, kita tunggu sekitar 30 detik ya, teman-teman seller ya. Ya, sudah ada 61 orang yang menjawab. Oke, langsung 80. Wow, oke. Oke, kita tunggu ya sedikit lagi ya. 10 detik lagi, teman-teman seller untuk mengisi. Kira-kira produk mana nih yang paling menarik dari 3 produk ini? Oke, cukup teman-teman saya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam pollingnya. Yuk, kita coba lihat nih. Kira-kira menurut peserta webinar kita pada sore hari ini, produk manakah yang paling menarik? A, B, atau C? Ya. Oke. Bisa dilihat ya teman-teman seller ya. Ini yang menarik ya. Ternyata menurut teman-teman seller produk yang paling menarik gitu ya, yang ditampilkan melalui foto produk ini adalah produk A ya teman-teman seller ya. Kemudian di peringkat kedua ada B dan yang terakhir ada C. Oke. Itu tadi. Nah, tapi teman-teman seller, saat kita tadi belajar bersama-sama gitu ya, berdiskusi bersama-sama mengenai bagaimana sih harusnya foto produknya optimal dan menggambarkan foto produk kita secara jelas gitu dan menonjolkan keunggulannya. Sebenarnya di antara 3 foto produk ini yang paling mendekati rekomendasi atau tips dan trik foto produk yang optimal itu adalah yang B gitu. Kenapa? Karena pertama, dia secara pencahayaan sudah cukup, lalu menggambarkan foto produk secara jelas, tidak ada noise atau tidak ada gangguan gitu ya di sekitar produk yang ingin ditampilkan gitu ya. Nggak ada tulisan segala macam, jadi jelas tuh fokus kita langsung ke fotonya. Lalu kita bisa ngebayangin gitu ya kalau dipakai seperti apa dan menonjolkan kualitas produknya ya. Kita bisa mendapatkan kesan stretchy gitu ya dari kaos ini. Oh, kaosnya kalau dipakai sepertinya stretchy gitu. Oke. Berikutnya nih kita akan menuju ke polling yang kedua. Oke. Nah, semoga tadi belum lihat ya teman-teman seller ya. Sekarang kita akan menuju polling yang kedua. Kira-kira dari 3 produk ini mana sih yang paling mahal gitu ya teman-teman seller ya. Oke. Yuk silahkan diisi teman-teman seller. Kira-kira dari 3 produk ini mana nih yang paling mahal? Ini agak susul-susulan nih ya. Luar biasa sekali. Kita tunggu ya 5 detik lagi ya teman-teman seller ya untuk mengikuti pollingnya. Oke, terima kasih teman-teman seller sudah berpartisipasi. Yuk kita coba cek deh ya, kira-kira betul nggak ya tebakan teman-teman seller nih. Oke, jadi menurut teman-teman seller, produk yang harga yang paling mahal itu adalah C ya. Kemudian disusul dengan B dan disusul dengan A ya. Wah, kenapa nih? Tadi bilangnya yang paling menarik yang A ya, tapi ternyata kalau pertanyaannya diubah produk mana yang paling mahal, jawabannya C dan kemudian yang kedua B. Coba kita cek nih ya. Harganya ternyata yang paling mahal yang mana? Gitu. Oke, ini dia. Ternyata yang paling mahal justru yang A nih teman-teman seller di. Kemudian yang kedua disusul yang B, yang C, dan yang ketiga yang paling murah adalah yang B ya, 15.500. Nah, apa nih pesan yang dapat kita ambil dari sini ya teman-teman seller ya? Ternyata saat produknya itu foto produknya itu jelas gitu ya, tidak banyak gangguan, lalu kualitasnya bagus, kemudian dapat menampilkan keunggulan produknya itu dapat menambah value produk kita gitu ya di mata calon pembeli gitu ya. Jadi kayak oh kayaknya lebih mahal nih, lebih berkualitas gitu ya dari
foto produknya gitu. Terbukti tadi ya produk B dan juga C ada di urutan kedua gitu ya menurut teman-teman seller yang paling mahal. Sedangkan yang A ada di urutan ketiga. Walaupun tadi polling pertama produk A lah yang paling menarik gitu ya. Nah, kita coba bahas nih ya 3 produk ini. Nah, produk yang B itu justru yang paling optimal di antara ketiganya. Kenapa? Karena foto diambil dengan pencahayaan yang cukup, ya teman-teman seller. Seperti dilihat ya, lightingnya bagus, kita bisa lihat secara jelas foto produknya. Kemudian yang kedua, diambil dari sisi yang memperlihatkan bentuk dan gambaran ukuran produk, gitu ya. Oh oke, jatuh kaosnya itu ada di garis ikat pinggang gitu ya. Jadi itu tergambar dengan jelas. Lalu yang ketiga, foto diambil dengan latar polos sehingga fokus langsung kepada produk gitu ya. Lalu yang keempat, foto tidak diedit berlebihan. Kita bisa lihat ya fotonya diedit secara secukupnya saja. Lalu yang kelima, tadi kita juga sempat menyinggung ya, dapat menggambarkan keunggulan produk seperti berbahan stretchy gitu ya. Oke, kemudian yang A dan yang C itu sebenarnya bukan foto yang jelek ya, tapi memang ada beberapa bagian yang bisa ditingkatkan gitu ya, bisa dibuat lebih optimal lagi. Yang pertama nih ya, kita bahas produk yang A tadi dulu ya. Foto produk terasa penuh ya, sehingga cukup sulit ya untuk menemukan fokus. Ini kita mau lihat mana dulu nih? Mau baca keterangannya dulu, mau lihat varian-varian mananya dulu, atau mau lihat yang mana dulu nih? Nah gitu ya. Jadi waktu kita lihat fotonya itu langsung fokusnya itu pecah, belum tentu masing-masing orang langsung melihat ke produknya. Terus yang kedua, produk yang ingin ditampilkan terhalangi detail tulisan di depannya. Ya, itu benar-benar di depan kaosnya ya tulisannya ya. Justru itu harus dihindari nih teman-teman seller nih gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya mau menampilkan beberapa tulisan gitu di sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi jangan sampai menutupi produknya itu sendiri gitu. Lalu yang kedua, untuk produk C gitu ya. Sebenarnya secara kualitas, secara konsep ada ya. Ini menggunakan konsep tadi ya tata letak flat lay. Cuman yang bisa dioptimalkan adalah gambaran ukurannya serta bentuknya itu tidak terlihat jelas gitu ya. Jadi kaosnya itu nggak kelihatan nih, kerahnya juga nggak tergambar secara jelas. Bisa jadi ini jangan-jangan lengan panjang gitu ya, bukan lengan pendek gitu ya. Jadi kita harus memastikan walaupun konsepnya flat lay itu bisa menggambarkan produknya lebih jelas lagi. Lalu fotonya itu terlalu zoom, namun detailnya tuh nggak terlihat gitu ya. Harusnya kalau misalnya zoom seperti ini kita bisa melihat juga gitu ya secara bahannya seperti apa atau mungkin ada pattern atau teksturnya seperti apa gitu. Jadi memang yang lebih direkomendasikan itu seperti produk B tadi ya teman-teman seller ya. Dan terbukti dia ada di peringkat kedua ya untuk produk yang dirasa terlihat lebih mahal di antara yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman seller sudah hadir di webinar kita kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang ya. Semoga pertanyaan yang berhubungan dengan topik kita pada sore hari ini semuanya sudah terjawab. Dan jangan lupa untuk mengisi survei, lalu mendaftarkan diri ke webinar serta kelas-kelas kita yang lainnya. Akhir kata, sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, seller. Sampai jumpa.